Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrim bi nuril fahmi wa ta'alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil ilmi wa sahil lana abwaba fadlik wa ansur alaina min hazani rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukaramin, para guru yang saya hormati, ketua pengajian sekaligus ketua lingkungan RT 03 Bapak Asmawi beserta jajarannya Bapak Mansur, Bapak Subagio, Bapak Ustadz Asmat yang saya hormati, Bapak Ustadz Ihsan, dan juga Bapak Subur, Bapak Asbullah, Bapak Jawadi, Bapak Samsurijal, para orang tua saya yang saya tidak sebutkan nama namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya. Kita doakan mereka biar pada sehat panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Majelis Taklim Albani rahimakumullah, teristimewa yang saya hormati sahibul bait Bapak Subur Sarwani, Sarwani apa Sarwan? Sanwani. Nah, kalau Sarwani teman nasi dono. Sanwani. Mudah-mudahan ya Bapak Sanwani ini sehat panjang umur, ya, rumahnya, keluarganya jadi sakinah, mawaddah rahmah, anaknya jadi anak soleh, ya, dijauhkan dari segala musibah, bencana dan fitnah. Dia tetap istiqomah ngikut ngaji terus. Dari awal katanya pengen jadi ajan, mana belum jadi ajan juga ini. Nah, mic udah berapa kali ganti, belum tampil juga. Mudah-mudahan besok kali ya. Pertama, marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah karena malam hari ini kita bisa ketemu lagi. Perasaan baru kemarin ya, kita ngaji, sekarang udah ngaji lagi baik, cepat banget waktu berputar. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik hidayah sehingga kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik. Salawat piring salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, ya kalau memang perasaan cepat ya, mungkin karena kita mulangin kali ya, jadi perasaan cepat gitu. Nah, kalau yang belum narik agak lama amat ini ya, itulah hidup ini terasa bosan kalau kita tidak pakai buat ibadah ya. Jenuh. Oh, yang narik pada malam hari ini Bang Reja ya. Ya mudah-mudahan Reja Juanda keluarga jadi sakinah mawaddah rahmah. Bang Reja sehat panjang umur ya, ahli kuburnya diampuni segala dosa-dosanya. Jadi hidup ini kalau nggak pakai buat ibadah monoton. Besok udah kerja lagi pagi-pagi, jam 4 siap-siap, jam 5 berangkat, pulang jam 8. Senin begitu, Selasa begitu. Terus begitu, kalau nggak dipakai ibadah, monoton, bosen, ya. Makanya ada orang yang hidupnya bosan. Kalau dia punya duit, dia pergi-pergian mulu dah tuh. Liburan dia pergi jauh kemana kayak yang belum pernah dia kunjungin. Begitu liburan, Sabtu Minggu dia pergi, Senin dia kerja lagi. Kenapa? Karena memang hatinya nggak tenang, bosan. Ya, tapi kalau orang yang sudah ibadah, ya walaupun di situ-situ juga tetap dia senang, bahagia. Kenapa? Karena hidup ini memang dijalanin. Ya. Makanya kita perlu hidup ini dipakai buat ibadah. Ya. Biar senang, biar bahagia. Ya. Apalagi kita habis maulid, ya kita pakai tuh akhlak Nabi kita ikutin.
Akhlak Nabi dalam hadis itu banyak. Ya, ada ribuan hadis, bahkan bisa jadi jutaan hadis yang menjelaskan tentang akhlak Nabi. Nah, dari ribuan bahkan jutaan hadis akhlak Nabi ini, ulama menyimpulkan menjadi 4. Jadi kata ulama, cukup 4 hadis saja kamu amalkan ini, berarti kamu sudah sempurna menyempurnakan mengikuti akhlak Nabi. Hadis apa saja? Yang pertama, kata ulama itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan awil yasmut. Kalau kamu itu beriman kepada Allah dan pada Rasulnya, falyaqul khairan, kalau ngomong baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, awil yasmut, atau diam. Jadi 1/4 akhlak Nabi itu diam. Kalau penting baru ngomong. Kalau manfaat baru ngomong. Kalau nggak ada manfaatnya, diam. Nah, jadi 1/4 akhlak Nabi itu diam. Nah, makanya kita ya hati-hati, sekarang banyak permasalahan gara-gara ngomong. Kita tahu orang sekarang itu tidak sama satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena itu tadi, kapasitas keimanannya beda. Ada yang dadanya sempit, ada yang dadanya lapang. Kan kata guru kita, Kiai Faturi, kalau orang dadanya lapang, mau dikata apa aja, nggak sakit. Kenapa? Karena dadanya lapang. Apa aja juga masuk muat. Tapi kalau dadanya sempit, disindir sedikit, ya udah marah-marah. Ya kan? Tumben lu ke masjid, dadanya sempit, ya udah besok ke masjid lagi. Gue baru mau lain. Ya kan? Kata gitu. Sok taubat, ya udah. Ayo be, kenapa dadanya sempit? Ya. Makanya mari kita belajar bagaimana dada kita biar lapang. Ketika ada orang menghina, mengkritik, biasa sajalah. Permasalahan kecil ya dianggap, bahkan permasalahan besar kita anggap biasa saja. Kenapa? Karena dadanya lapang. Jadi kalau dadanya sempit, permasalahan kecil jadi besar. Ya kan? Dinasehatin bukan malah terima, jadi malah galakan dia. Sok lah, apalah, gitu ya. Kemana-mana lah, itu tandanya dadanya sempit, ya. Itu. Jadi kalau mau ngomong silakan. Sekarang ngomong sih enggak, tulisan, WA, status, komen. Nah, itu juga sama, ya kan? Makanya hati ngomong kalau ada manfaatnya, kalau nggak ada manfaatnya diam, ya kan? Nah, itu jadi seperti 1/4 akhlak Nabi, ya. Banyakkan diam. Kalau kita nggak pernah diam orangnya, tapi statusnya nyakitin, ya kan? Komennya nyakitin. Yang kedua, 1/3 akhlak Nabi itu apa? Ya, min husnil islami mar'i tarkuhu malayuni. Dari tanda bagus Islamnya seseorang adalah meninggalkan pekerjaan yang tidak ada manfaatnya. Jadi Nabi 1/3 akhlak Nabi adalah meninggalkan pekerjaan yang tidak ada manfaatnya. Min husnil islami mar'i tarkuhu malayuni. Ya. Jadi salah satu tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan pekerjaan yang tidak ada manfaatnya. Jadi kalau nggak ada manfaatnya, jangan kerjakan. Boleh dikerjakan, tapi jangan terlalu lama atau bersering-sering. Jangan berlebihan. Ini nafsu nih biasanya nih. Yang ngikutin nafsu. Kalau ngikutin nafsu mah ya sudah. Nggak ada manfaatnya. Cuman muasin nafsu doang. Ya kan? Ngobrol sampai pagi. Ya apa manfaatnya?
akhirnya subuhnya lewat, boros kesiangan kayak sholat. Berarti kan itu mengerjakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nabi enggak. Nabi meninggalkan sesuatu pekerjaan yang tidak ada manfaatnya. Jadi gitu, ya. Silakan kalau ada manfaatnya, ya main HP. Sekarang memang susah sih ya. Dulu setan kita jauhin, sekarang setan malah kita pegang. Ya kan? Justru kita nggak mau jauh dari setan, kita pegangin terus. Ya kan? Kalau ngantuk banget nih, tetap HP kita pegangin ya. Tapi kalau ngaji ngantuk dikit, ngantuk banget ngaji. Capek. Tapi kita capek bagaimanapun, HP kita pegang. Ya, padahal mata udah ngeriep HP jatuh. Ya kan? Itu ya berarti masih ngikutin nafsu. Jadi nafsu itu ya nggak ada manfaatnya kalau kita terlalu berlebihan. Jadi sepertiga anak Nabi adalah meninggalkan pekerjaan yang tidak ada manfaatnya. Yang ketiga, sepertiga anak Nabi adalah tidak marah-marah. Inna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Qala ausani qala la taghdab. Datang laki-laki kepada Nabi, ya Nabi, kasih saya wasiat apa? Apa kata Nabi? La taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, diulang lagi, apalagi jangan marah. Jadi sepertiga akhlak Nabi adalah nggak pernah marah. Ya, pernah Bapak dengar melihat sejarah Nabi marah? Nggak ada. Jadi sepertiga anak Nabi nggak marah. Nabi dihina, dikatain, diancam mau dibunuh, bahkan ditangkap, mau dibunuh. Nabi marah? Tidak. Mengeluarkan kata kasar? Tidak. Membalas apa lagi? Artinya bukan kita 100% harus niru, paling enggak, ya jangan dikit-dikit marah. Dikit-dikit kesel. Permasalahan kecil, marahnya sampai sebulan. Ya kan? Begitu ngajak-ngajak lagi. Ya kan? Jadi la taghdab. Jangan marah. Marah. Ya. Dan yang terakhir sepertiga akhlak Nabi adalah ya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba lin akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak dikatakan beriman seseorang itu sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, ini sepertiga akhlak Nabi ini. Ya. Jadi Nabi itu sangat mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Gitu. Kita sama sendiri aja nggak cinta. Mana buktinya? Coba. Anggota badan kita ini kan butuh ada haknya. Mata ada hak dan kewajibannya kan? Apa hak mata? Ibadah. Ngaji, baca Quran, tangan. Tapi kita tidak pakai itu. Namanya jolim pada diri sendiri. Kaki kan butuh haknya. Apa? Ke masjid, ke majlis taklim. Kita nggak pakai, berarti kita sudah jolim kepada anggota badan kita sendiri. Ya. Nah, maka sayangi diri kita, orang lain seperti kita menyayangi diri kita. Nah, itu sepertiga akhlak Nabi. Ya, itu jadi belajar dari Nabi, walaupun kita tidak 100%, ya kita mencoba untuk 80%. Tidak 80%, ya 70%. Tidak 70, 50%. Ya. Jadi jangan sampai kagak, nggak banget ya sayang. Kalau ada orang ya tidak ibadah, kita kesian kasih tahu. Namanya kita sayang. Lu kemana baik nggak ke masjid, ya kan? Nah, emang lu mau nungguin apa ke masjid, kan? Nungguin tua. Kita kalau udah tua sakit, baru dah
Kalau kita dibilangin, nah kita introspeksi. Iya ya, alhamdulillah masih ada yang bilangin. Jangan marah, gitu ya. Nggak baik begitu hidup tetangga. Jangan punya anak perawan, misalnya nyimpen anak cowok orang mana-mana nggak baik, malu sama orang, ya. Jangan disuruh nginep, pulang, ya. Kita punya anak cowok, bawa anak perempuan orang mulu kasih tahu, gak enak sama orang, malu, gitu ya. Nah, namanya kita sayang sama orang, kita kasih tahu. Dan yang dikasih tahu juga berterima kasih, namanya diingat. Kenapa? Karena sayang, ya. Jadi jangan dibiarkan, gitu ya. Nah, itu hikmah daripada peringatan Maulid, ya, yang kita harapkan adalah meniru akhlak Nabi. Jadi dari ribuan bahkan jutaan hadis akhlak Nabi, ya tadi disimpulkan menjadi 4. Yang pertama, Nabi tidak berbicara kecuali yang bermanfaat. Kedua, Nabi tidak mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, Nabi nggak pernah marah. Dan yang keempat, Nabi mencintai orang lain. Nah, udah cuma segitu doang tuh dari ribuan hadis tentang akhlak, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutin lagi tuh tentang fikih yang kemarin tentang sunnah dalam sholat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi. Amin. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang sunnah salat, ya, baru masuk beberapa. Nah, sebelumnya kita sudah bahas tentang rukun salat. Rukun salat ada 13. Yang terakhir kemarin apa? Ayo, yang tahu boleh pulang. Nggak dapat kue berarti. Ya, yang terakhir adalah tartib. Berurutan dari awal sampai akhir. Tapi masalahnya masalah rukun. Kalau masalah sunnah tidak apa-apa, ya kan? Jadi yang ke-13 itu harus tartib. Ya. Tartib itu berurutan dari awal. Yang pertama dari niat, takbiratul ihram, berdiri, membaca Fatihah, tasahud, ya. Itu. Sekarang bagaimana kalau kita seling dengan yang sunnah? Dalam sholat kita baca surah dulu. Baru setelah itu kita baca Fatihah. Nah, habis doa iftitah kita bacanya surah. Habis surah baru baca Fatihah. Iqtada biha, ulang lagi. Balik lagi. Kita baca Fatihah lagi. Jangan baru baca surah. Ya. Kenapa? Karena Fatihah itu rukun. Harus diutamakan. Ya. Fa in ta'ammada tarkuhu ka'an sajjada qabla rukuhi batalat salatuhu. Ya, jadi kalau kita menyusunnya masalah rukun, ya. Kalau yang tadi kan sunnah sama rukun, nggak ngapa-ngapa, nggak batal sholatnya. Kita baca surah dulu, baca Fatihah, nah, kita ulang lagi aja baca Fatihah lagi. Tapi kalau rukun sama rukun, batal. Kita sholat, jangan Allahu Akbar, baca Fatihah, terus baca surah. Seharusnya kita ruku. Dia nggak ruku, langsung sujud, sengaja, batalat. Sholatnya batal. Kenapa? Karena tidak mengikuti susunan. Dan dia sengaja lagi. Ya, maka sholatnya menjadi batal. Nah, sekarang bagaimana insaha kalau dia lupa, gitu ya. Kalau tadi kan sengaja, sekarang dia lupa. Dia habis baca Fatihah, baca surah, harusnya kan
ruku, dia malah sujud. Lupa nih. Gimana tuh? Harus bagaimana? Fama ba'dal matruk lagwin. Fa in tadzakkara qabla ayatiya bimislihi atabihi, maka ingatnya kapan dia nih? Kita ingatnya kapan nih? Ketika kita lagi ruku, apalagi sujud, atau lagi duduk di antara dua sujud, ingatnya nih. Kalau ingatnya masih di rakaat itu, ya misalkan kita ingatnya di rakaat kedua, ya lagi berdiri Allahu Akbar, perasaan tadi belum itidal, ya, belum ruku, kayaknya langsung sujud. Maka rakaat pertama nggak dihitung. Rakaat pertama tidak berarti kita sedang berdiri, sekarang sedang melaksanakan rakaat pertama. Nah, gitu ya. Jadi kalau ingatnya pas lagi mau berdiri, mau melaksanakan rakaat kedua, maka rakaat yang telah kita lakukan tadi itu tidak dianggap. Kenapa? Karena tidak ada rukunya. Nah, berarti sekarang kita sedang berdiri, berarti sedang melaksanakan rakaat pertama. Gitu, ya. Jadi lagwi nggak dianggap. Itu ya. Terus, halo. Wa illa tamat bihi rakaatihi, ya. Atau kita ingatnya ya selesai. Kalau kita selesai, ya, misalkan kita ingatnya lagi tahiyat akhir. Ketika tahiyat akhir, kita ingat lupa sujud yang kedua. Baru sujud satu sujud, langsung duduk, ya, baca tahiyat akhir. Udah selesai tuh tahiyat akhir, mau salam. Kita ingat, perasaan tadi sujud baru sekali nih. Ya. Maka langsung datangkan saya sujud. Sujud saja, jadi nggak usah diri lagi. Karena kita lupanya hanya berarti sujud, tahiyat lagi. Tahiyat yang pertama tadi kagak dihitung. Berarti kita sujud, berarti kita tahiyat lagi. Jadi nggak usah nambahin rakaat. Kenapa? Karena kita lupa cuman sujud. Ya kan? Dan sujudnya terakhir lagi yang lupa. Jadi nggak usah nambah rakaat lagi. Tapi kalau tadi itu, ya kita lupanya di rakaat pertama, nggak ada sujudnya. Nah ingatnya di rakaat kedua, ya maka yang rakaat pertama nggak dihitung, gitu kan? Nggak dihitung. Tapi kalau kita ingatnya di rakaat tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut, selesai kita ingat tadi di rakaat pertama, ya tidak ada sujudnya nih. Nah, maka kita diri lagi, ya kan? Diri lagi, tambah satu rakaat lagi. Kenapa? Karena kalau kita lupa sujud, berarti ruku i'tidal nggak dianggap. Nggak dianggap. Artinya rakaat pertama itu tidak sempurna. Maka harus diulang lagi. Maka kita diri lagi. Ya, menyempurnakan, mengganti rakaat pertama. Berarti sama, baca Fatihah lagi, ngulang lagi. Ya, ruku lagi, i'tidal lagi. Ya, baca tahiyat lagi. Itu, ya. Kalau ingatnya di akhir. Nah, bagaimana kalau sekarang kita sholat berjamaah? Sholat berjamaah nih. Nah, imamnya lupa rukun. Jadi imam lupa rukun. Ini sering terjadi ini. Ini nggak ada yang nanya karena belum ada kejadian. Kalau udah kejadian baru nanya. Makanya sebelum nanya dikasih tahu. Ini biasanya kacau nih.
imamnya kagak ngerti, ya kan bingung kan imam ketika lagi Allah baca surah dia langsung sujud bukannya ruku, ya kan? Bagaimana sikap makmum gimana? Pasti kan subhanallah. Nah, imam udah sujud baik kan? Bingung jadi gue naik apa gue terusin ya? Ya kan? Gimana jadi? Makan bingung kan? Kata makmum lagi subhanallah. Ya kan? Nah, si makmum mengikutin salah, kagak ngikutin si imam sujud baik kan? Ya kan? Gimana posisinya kalau begitu? Ah, maka si imam harus berdiri lagi. Kenapa? Soalnya rukun. Rukunya rukun. Diri. Walaupun udah sujud. Berdiri lagi. Ya kan? Diri, iktidal. Ruku, baru iktidal. Si makmum jangan ngikutin. Kalau si makmum ngikutin, berarti dua-duanya batal. Kalau si imam egois, tidak mau balik lagi, tetap dia sujud, duduk di antara dua sujud, dia sujud, ya jangan diikutin. Maka si makmum mufarokoh, niat sholat sendiri. Ya, niat sholat sendiri. Kenapa? Rukunnya nggak ke bawah. Ya, rukunnya nggak ke bawah. Nah, ini ramai biasa di masjid nih. Ada yang ngikutin, ada ya? Enggak, yang pusing saya pulang, gue pulang beda. Gue yang sholat ikut yang mana ini? Ya. Kalau yang di baris depan mungkin ketahuan, yang di belakang kan yang nggak ketahuan mah ya si makmum ruku, yang di belakang imamnya yang di depan sujud. Nah, gimana ini? Ya, jadi posisi imam ketika dia lupa rukun maka harus balik lagi. Ya kan? Balik lagi seperti semula. Gitu ya, menyempurnakan itu. Antar baru sujud sahwi gitu ya. Nah, kalau imam lupa sunnah, nggak usah balik lagi. Seperti tahiyat awal kan sunnah tuh. Pas rakaat kedua si imam bangun, agak tahiyat awal. Nah, si makmum kan di belakang subhanallah. Kalau imam sudah posisi berdiri, nggak usah turun lagi. Kalau si imam turun lagi, batal sholatnya. Kenapa? Karena yang ditinggal sunnah. Jadi nggak usah balik lagi. Udah saja. Subhanallah. Nah, yang penting si imam tahu kalau dia salah, lupa, tahiyat. Nah, yang penting ntar sujud sahwi. Ya. Nah, udah berdiri, Allahu Akbar, udah sedekap, kata makmum subhanallah. Balik lagi turun, batal. Ngelakuin tahiyat. Ya. Kenapa? Karena tahiyat sunnah. Kalau rukun harus balik lagi cepat. Ya. Kalau si makmum ngikut juga, si imam turun lagi tahiyat. Si makmum ikut, ya udah batal semua. Ya. Batal semua jadinya. Nah, makanya si makmum ketika si imam turun melaksanain tahiyat awal, ya si makmum nggak usah ikut, mufarokoh saja. Ya, salat sendiri, ya. Jadi jangan diikutin. Nah, itu, ya. Jadi begitu tuh. Ya kayak Nabi kan begitu. Terus selanjutnya, ya kan? Kalau sekarang yang kasus selanjutnya, ya kan? Kalau kita sholatnya sudah selesai sekarang, sholatnya sudah selesai, udah assalamualaikum, assalamualaikum. Ingat, oh, tadi perasaan belum sujud nih, maka langsung berdiri, melaksanakan tambahan 1 rakaat lagi, walaupun sudah assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau lupanya sujud terakhir, lagi tahiyat selesai, assalamualaikum, ingat, kalau rakaat ketiga tadi maghrib, sujudnya cuma 1, walaupun assalamualaikum, sujud lagi. Baca tahiyat lagi. Itu aja. Walaupun sudah assalamualaikum. Bahkan, nah di sini juga dikatakan, la yaduru istidbaru kiblat, tidak
berpengaruh walaupun sudah berpaling dari kiblat. Imam misalkan, imam kan biasa assalamualaikum assalamualaikum kan, dia mau zikir kan agak miring ke kanan. Nah, berarti kan sudah memalingkan kiblat. Astagfirullahaladzim. Udah malingin kiblat, ingat. Iya ya, tadi kayaknya belum baca ini Fatihah. Maka diri lagi. Ayo makmum jamaah, diri lagi. Nah, si makmum juga ikutin. Salat lagi. Tambah satu, walaupun sudah maling kiblat. Ya. Walau kalam sama, meskipun sudah ngomong. Ya tadi kan zikir, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wah, sujudnya kurang atuh. Ya sujud lagi. Nah repotnya, kalau si imam lupa, si makmum baru assalamualaikum langsung pulang. Si imam lupa, ya RT tugasnya manggilin. Woi balik lagi, imam lupa tadi. Ya kan? Imam lupa, ya panggilin lagi, suruh sholat lagi gitu. Ya kan? Enggak, jangan pulang dulu, tungguin imam ada yang lupa kaget. Ya kan? Jadi kalau yang masih di situ diajak lagi, sujud lagi. Kalau di rakaat pertama kedua tambah satu rakaat lagi bareng-bareng. Ya kan? Jadi boleh begitu. In qalla wa wasitu kalamatin, karena ada satu riwayat ya kalau Nabi itu sebenarnya nggak pernah lupa sih ya. Cuman dijadikan pelajaran. Jadi Nabi itu memberikan contoh. Jadi ketika Nabi sholat, ya, ini buat pelajaran. Jadi tahu, jadi ilmu gitu. Nabi ada yang lupa. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, habis sholat tadi kamu kurang ini. Oh gitu. Nabi langsung diri lagi, kerjain sholat. Ini bukan berarti Nabi lupa, tapi dijadikan buat contoh pelajaran gitu ya. Pada saat itu Nabi ngomong baru 6 kata. Nah, maka di sini ulama fikih mengatakan maksimal 6 kata ngomong dah. Nah, maka boleh berdiri lagi, boleh sujud lagi. Ya, kalau udah ngerokok gimana? Ya itu mah udah batal, balik lagi berarti. Harus mulai lagi dari awal. Apalagi kalau sudah batal. Ya kan? Udah batal, berarti harus mulai lagi dari ya, kayak sekarang aja nih kita inget tadi. Kita lagi ngaji nih sekarang nih, kita inget tadi gue sholat maghrib kayaknya nggak baca Fatihah dah. Yakin gue nggak, ya udah berarti ulang lagi maghribnya. Kodok. Ya kodok. Kenapa nggak sah? Karena yang kita tinggalkan rukun. Ya. Kalau kita jamaah sama istri, ajak istri. Ya, ulang lagi. Ya kan? Kenapa? Tadi saya yakin kurang Fatihah. Jadi jangan nggak ngapa-ngapa, orang lupa. Ya, kalau dalam sholat enggak gitu. Dimaklumin lupa mah enggak. Ya. Hanya harus diulang lagi. Ya, itu namanya rukun. Jangan apa tinggalkan gitu ya. Nah, itu emang nih jadi imam itu berat Pak RT. Beratnya kenapa? Pahalanya sama dengan makmum, tanggung jawabnya besar. Makanya di Albania orang ngerti semua, makanya nggak mau jadi imam. Kenapa? Pahalanya sama, tanggung jawabnya berat. Makanya nggak ada yang mau, mengerti semua di Albania mah. Gitu. Makanya kalau jadi imam main dorongan, ngapa? Pahalanya sama, bahaya sama makmum kan begitu. Ya. Tanggung jawabnya gede, makanya anggarin apa duitnya itu, anggarin imam, ya kan? Jadi kalau nggak ada imam dibayar imam tuh, ya kan? Itu yang enak kan begitu ya. Jadi ditanggung tuh imam. Kenapa? Ya orang pahalanya sama, tanggung jawabnya besar kan begitu, ya. Nah, wallahu alam. Mudah-mudahan jadi ilmu bermanfaat. Mohon maaf kalau ada sikap perbuatan, kalau ada pertanyaan silakan. Nanti dijawab oleh tuan rumah yang jawabnya. Ya, beliau sudah mempersiapkan jawabannya. Nah, silakan sambil ngobrol, sambil makan kita yang nanya-nanya. Wah. Oh ya, ada yang langsung nanya. Iya, iya. Ya.
sampai di situ. Tapi di kita ini pintu jendela di situ paling ada yang di luar bisa perorangan lagi. Itu kira hukumnya bagaimana kita? Ya, sholat di luar masjid, pintu di jendela, kita bukan pintu ya, jendela sama pintu ditutup. Ya, secara fikih tidak sah. Secara fikih tidak sah. Makanya di situ kan di masjid kita tidak disiapkan karpet, ya kan? Nah, seharusnya itu memang pintu. Masjid kita itu depannya ada pintunya, gitu kan. Itu kan tidak ada pintunya, cuman enggak, buka aja nggak apa-apa. Buka. Nah, permasalahannya mungkin ditutup karena memang di dalam masih lega. Nah, orang kagak mau masuk ke dalam. Sholat Jumat itu saya lihat orang kalau di dalam muat. Nah, iya, padahal di luar, di dalam masih penuh gitu loh. Iya. Jadi kalau seandainya ada orang di luar, jendela buka aja, nggak apa-apa. Ya, jendelanya dibuka, pintu dibuka nggak apa-apa, AC dihidupin nggak apa-apa, gitu kan? Nah, yang penting sholatnya berjamaah sah, gitu ya. Bahkan ada fikih mengatakan kalau jendela dibuka saja, tetap tidak sah sholat berjamaahnya. Kenapa? Karena itu jendela, bukan pintu. Harus pintu. Gitu kan? Jadi harus pintu. Gitu ya. Nah, kayak kita nih, pintu kita di tengah kan? Maka orang sholat di depan pintu, itu nggak sah. Jadi sholatnya harus di belakang pintu yang ke belakang sonono. Beduk sonoin. Kalau beduk ke depan sana tidak sah. Kenapa putus? Kenapa? Karena di depan masjid tidak ada pintu. Harusnya pintu ada di situ. Dia harus ada pintunya. Desainnya kan awalnya seperti itu. Jadi bukan di tengah kalau itu. Ya. Di tengah boleh, tapi berarti jamaahnya yang di luar harus di belakang pintu ke sono. Ya, di belakang beduk sono. Ya kan? Jadi jangan di depan. Kenapa? Karena pintunya di tengah. Nah, kalau pintunya di ujung depan, ya berarti boleh. Kan gitu kan? Secara fikih begitu. Ya. Nah, dan saya kasih tahu dah sekalian, sholat itu yang paling utama di depan, di belakang imam, apalagi Jumat. Jangan nunggu aja. Nah, udahlah, pastabikul khairat. Ya kan, wasari'u ila magfirah. Ini cepet-cepetan. Nah, main duluan, main lomba-lomba cepet-cepet. Nah, cari posisi yang bagus itu di belakang imam. Nggak dapat belakang imam, kanan imam. Nggak dapat kiri imam, terus gitu. Jigjag. Jadi jangan main belakangan, ya. Apalagi sampai di luar. Gitu ya. Ya gitu, Pak ya. Ya bagus, Pak, emang diingetin. Ada lagi? Ustaz, Ya. kita sih bukan nanya, bukan. Kok setelah habis dosa. Setelah kalau selesai nih, kan nanti kalau orang kan nggak boleh salaman ya. Kabar sekarang masih ke bawah. Kalau bisa habis sholat nih, jamaah nih, bisa baca Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak salaman. Iya, salaman. Bukan saya pesan di situ Mas Subur mau Allah Muhammad kalau itu dijelaskan ya tradisi orang sana gitu kan. maunya salaman. Iya, di sini ya bawa-bawa di sini jamaah alabannya tuh ke bawah. Iya. Gitu sangat betul itu, Pak.
Jadi tuan rumah nanya, kenapa sekarang habis sholat nggak pernah salaman? Nah itu. Kenapa sih jamaah emang Jember? Nggak boleh kabur, boleh covid. Nah, saya bawa sekarang itu. Iya. Begitu harus Emang Jember nggak salaman ya adanya. Nah di sisa harus dia Iya. itu karena merupakan dosa kalau ada saya itu. Iya. Gitu makanya. Emang ada satu kelompok yang mengatakan bid'ah salaman habis sholat kan gitu ya. Kalau kita kan enggak, emang udah biasa. Salaman itu simbol orang redo ikhlas. Redo nih, salaman kan? Nah, jadi simbol orang redo ikhlas itu ya salaman. Udah. Tidak punya masalah, tidak punya salah, salaman kan? Udah maafin ya, salaman. Nah, gitu ya. Jadi maksudnya kalau ada satu kelompok mengatakan bid'ah nggak boleh, ya kan? Salaman setelah salat gitu ya. Nah, kalau di kita ya memang sudah terbiasa, artinya kita minta maaf, minta redo, cuman nggak ngomong doang, ya. Nah, kalau tidak terganggu ya salaman saja. Kalau terganggu ya jangan. Saya begitu, saya nggak salaman, tapi kalau ada yang ngajak salaman, saya mau gitu kan. Nah, jadi nggak memulai, tapi kalau ada yang mulai, ya tanggepin. Kan ada orang ada yang salaman kagak mau, ya kan? Karena berpatokan bid'ah. Nggak salaman dong, nggak mau, apa susahnya begini? Mengganggu konsentrasi. Ya kan begini dong konsentrasi. Jadi lemah amat konsentrasinya kan? Gitu. Kan jadi begitu. Nah sekarang Pak Subur kepengennya begitu. Ya, habis sholat insyaallah. Ya ayo, kalau mau makan begitu tergantung jamaahnya. Ya nggak apa-apa, kadang-kadang kita saya juga kan baca selawat kagak ada yang salaman. Gitu Mas Ibor, ya boleh. Oh gitu ya. Karena memang part kedua memang gara-gara Covid kemarin kan. Jadi sampai sekarang keenakan gitu ya. Ya nggak apa-apa, salaman. Oh. Ya, tadi Bang Godel udah angkat tangan, masih turun lagi. Oh, udah. Ya udah. Oh. Berarti nanti mungkin nggak ada pertanyaan. Mungkin pas lagi makan nanti ada kali ya. Jadi setelah ada makanan baru ada pertanyaan. Ya, sekarang mungkin masih buntu. Ya, saya mohon maaf. Kita doakan buat sahibul bait dan juga yang narik Bang Reja dan Mbak Subur, mudah-mudahan rezekinya diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita yang hadir Allah jaga kesehatan kita, Allah lindungi kita, keluarga kita dari musibah bencana sehingga kita bisa hadir lagi di malam Senin yang akan datang. Juga yang saudara kita, teman kita, orang terdekat kita yang sedang sakit, biar Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti semula. Yang belum sembuh biar Allah beri kesabaran buat yang sakit dan buat yang ngurusnya, yang punya permasalahan biar Allah kasih solusinya, yang punya hutang biar cepat lunas hutangnya, yang sedang usaha biar Allah kasih rezeki, dimudahkan usahanya, rezekinya yang banyak, yang halal, yang berkah, yang belum punya pasangan hidup biar Allah kasih pasangan hidup yang baik, yang sudah berkeluarga dijadikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, yang belum punya keturunan dikasih keturunan yang banyak, yang sudah ada keturunan jadikan turun yang sholihin dan salihah, yang sedang belajar kita, anak-anak kita, cucu kita berikan ilmu yang berkah, yang bermanfaat, yang di pesantren biar pada betah, pengajian kita biar tetap istiqamah, majlis taklim kita, masjid kita biar tambah makmur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.